Kementerian Kelautan Perikanan bekali pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pengolahan ikan untuk makan bergizi gratis. Aksi heroik polisi selamatkan remaja terseret arus di Kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara terekam video warga. Carlo Ancelotti akui Brazil kesulitan hadapi Tunisia saat laga persahabatan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Guna menyukseskan program makan bergizi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pengolahan ikan. Melalui pembekalan tersebut, para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang aman saat dikonsumsi, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu. Yang jatuh tanggal 20. Kita melihat bahwa Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau KKP Mahmud pada Rabu siang menegaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensukseskan implementasi program makan bergizi gratis atau MBG. Mahmud menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Melalui pembekalan tersebut, KKP berkomitmen memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu. Nah itu cara pemilih bahan bakunya yang pertama. Bahan bakunya itu harus jelas terjaga mutunya. Tadi itu cara milih ikan, cek ikannya. Ini masih bagus atau enggak? Kalau dia disimpan dengan baik, dari mulai dia ditangkap, disimpan dalam freezer misalkan, dibekukan, itu akan tetap baik. Gitu ya. Jangan sampai nanti diperlukan ahli gizi di SPPG. Ya, itu. Jadi ahli gizi, ahli masak di sana. Jadi masak pun harus sesuai kan. Jangan sampai nanti masak panas, ditutup tadi itu udah rusak dari ikannya. Agar aman dikonsumsi bagi anak-anak, ikan yang akan disajikan dalam menu MBG harus terbebas dari duri dan disajikan dalam bentuk filet. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan produksi padi saat panen raya di tahun depan, Perum Bulog berencana membangun 100 gudang baru. Langkah ini diambil setelah stok beras Bulog mencapai titik tertinggi dalam sejarah dan proyeksi panen yang lebih besar akibat dukungan pertanian. Rencana pembangunan 100 gudang baru diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Bulog sebagai respon terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut saat ini stok beras di gudang sudah mencapai 3,8 juta ton dan diprediksi masih akan tersisa 3,2 juta ton di akhir Desember. Angka ini merupakan stok tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah Bulog. Proyeksi panen raya akan terjadi pada periode Februari hingga Mei yang membutuhkan kapasitas penyerapan tambahan. Dan semakin meningkatnya produksi pertanian, maka otomatis panen akan lebih besar. Nah, sedangkan sekarang stok yang ada di gudang kami ini sekarang sudah 3,8. Nah, prediksi kami ini akan habis sekitar 3,2 di akhir Desember nanti. Nah, sedangkan 3,2 ini kan perlu ada nanti penyerapan baru. Untuk disampaikan Pak Mentan adalah sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei ini kan puncak panen. Atas kinerja Bulog, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman. Menurut Amran, stok beras yang dicapai Bulog merupakan yang tertinggi sejak 57 tahun lalu. Saya datang menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bulog, bahwasanya stoknya tertinggi sepanjang sejarah, berkat kerja keras seluruh direksi, dewas, dan timnya, tim ke bawah. Ini adalah hasil kerja keras kita semua, dan ini disampaikan Bapak Presiden di PBB, di Bulog, dan dihadiri oleh seluruh pemimpin pada saat itu.
sekarang sekali lagi apresiasi dari Bapak Presiden dan juga kami dari sebagai Menteri, Kepala Bappenas, dan pribadi kami ucapkan terima kasih yang tak terbatas. Pembangunan 100 gudang baru ini yang terdiri dari 50 lahan milik Bulog dan 50 lahan dari pemerintah daerah diperkirakan mampu menampung hingga 1 juta ton beras. Gudang-gudang baru ini akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Dari Jakarta, Dio Balau, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, menjadi perhatian khusus oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk transisi ke bahan bakar hijau atau bioenergi. Kementerian Kehutanan meresmikan pilot bioetanol berbasis aren. Kementerian Kehutanan meresmikan pilot bioetanol aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy atau Kamojang. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren sejalan dengan agenda transisi energi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kehutanan Raja Antoni menegaskan bahwa pilot ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan bukti bahwa kekayaan hutan Indonesia mampu menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Apa yang pernah dicita-citakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kita menuju kepada ketahanan energi, terutama melalui bioetanol. Pemerintah juga menegaskan keunggulan dari bahan aren yang telah menjadi perhatian sejak lama oleh Presiden Prabowo, sehingga diharapkan menjadi ketahanan energi yang perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak. Pemerintah juga menjelaskan bahwa proses produksi bioetanol aren mulai dari penyadapan nira, pengolahan, hingga penggunaan bahan bakar bioetanol kini benar-benar dapat diuji dan dimanfaatkan, dan menegaskan bahwa aren adalah salah satu komoditas paling potensial untuk menopang kebutuhan bioetanol nasional. Sebab aren juga dapat tumbuh baik di bawah tegakan hutan mampu hidup di lereng yang tidak cocok untuk tanaman lain, sehingga masyarakat akan memiliki insentif kuat menjaga tutupan hutan dan mencegah alih fungsi lahan. Menteri Kehutanan juga melakukan pengisian bahan bakar dengan kandungan bioetanol aren ke mobil yang telah disiapkan dan langsung mencoba mengendarai mobil yang telah terisi bioetanol aren tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menhub Raja Antoni juga berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan adanya training for the trainers, program percepatan aren untuk menyiapkan instruktur nasional dari berbagai provinsi. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Kehutanan juga mengajak beberapa lembaga penelitian seperti BRIN untuk mempercepat program bahan bakar hijau ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, RRI Awards 2025 resmi digelar sebagai ajang apresiasi untuk pemerintah daerah atas komitmen dan kontribusinya dalam menyajikan informasi publik yang akurat dan mencerahkan. Acara tersebut dihadiri Menteri Komdiki Mutia Hafid, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pataunan, dan beberapa pejabat lainnya. RRI Awards 2025 resmi digelar di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Jakarta. Ajang perdana ini diselenggarakan untuk mengapresiasi pemerintah daerah atas komitmen dan kontribusinya dalam menyajikan informasi publik yang akurat, kredibel, dan mencerahkan. Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menegaskan bahwa di era informasi cepat, peran Pemda sangat penting dalam menyampaikan data, kebijakan, dan pesan pembangunan yang dapat mudah dipahami masyarakat. RRI menyoroti pentingnya kolaborasi informasi antara Pemda dan RRI, terutama terkait program Asta Cita Presiden Prabowo serta isu-isu sektoral seperti UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan dukungannya terhadap ajang Rewards 2025 yang melibatkan Pemda, Komdiji, KSP, dan sejumlah lembaga lain. Menurutnya, penghargaan ini dapat meningkatkan semangat Pemda untuk menyampaikan program-program pusat maupun daerah secara mudah dipahami oleh publik.
Mutia menegaskan, Komdiji akan menyusun regulasi untuk memperkuat ekosistem media di tengah perubahan landscape digital. Pertama kita apresiasi RRI Awards 2025 yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, Komdiji, beberapa KL lain, KSP dan sebagainya dalam kerangka memberikan apresiasi kepada pemerintahan daerah yang melakukan komunikasi publik yang baik. Jadi ini memberi semangat teman-teman di daerah juga untuk melakukan komunikasi publik atas program-program baik itu pusat maupun di daerahnya sendiri agar mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat memahami programnya, masyarakat juga bisa merasakan dan mengawal program-programnya. Jadi ini kita hadir untuk memberi support kepada RRI, dan mudah-mudahan tidak RRI sendiri, silahkan kalau ada media massa yang tentu dalam kerangka meningkatkan komunikasi publik yang lebih baik di daerah, bekerjasama dengan pemerintah daerah di berbagai daerah. Dari Jakarta, Syana Serus, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Petugas kepolisian dari Polsek Koja menyelamatkan seorang remaja yang nyaris tenggelam akibat terseret arus air Kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas itu dengan sigap menceburkan diri ke kali demi menyelamatkan korban. Ya Allah. Direkam, ya Pak, direkam. Astagfirullahaladzim. Aksi heroik petugas kepolisian menyelamatkan remaja berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus air Kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtipnas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Pada Selasa sore, Kompol Andri Suharto, Kapolsek Koja, mendatangi rumah korban di Jalan Maja Koja untuk mengetahui kondisinya dan memberi apresiasi kepada anggotanya yang menyelamatkan korban. Tersebut mendengar teriakan orang, dipikirnya terjadi keributan, kemudian melihat ada dua orang anak yang sudah dalam keadaan tenggelam dan timbul di arus deras tersebut. Kemudian anggota saya yang bernama Aibda Eli Effendi serta-merta langsung masuk ke dalam kali tersebut dan melakukan penyelamatan terhadap dua orang. Aibda Eli Effendi, Babin Kamtipmas Polsek Koja, mengungkapkan bahwa saat kejadian dirinya sedang mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Ia mendengar suara teriakan meminta tolong. Saat didatangi sumber suara, ia melihat anak yang terbawa arus air kali sehingga sigap menolong korban. Niat saya pada saat melihat anak-anak ini di air, melihat pada saat tenggelam dan nimbul, saya nggak habis pikir, langsung ikut nyebur untuk menyelamatkan. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Manta, orang tua korban, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian anaknya berpamitan untuk belajar kelompok dengan rekannya. Namun tak disangka anaknya bermain air dengan rekan-rekannya di kali hingga terbawa arus. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas penyelamatan anaknya. Banyak-banyak terima kasih saya ucapin, mudah-mudahan Allah membalasnya lah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Anaknya biasa main di situ, Pak? Itu pas belajar kelompok. Nah, belajar kelompok diajak sama kawannya, 4 orang itu. Nah, dia ya mau aja, namanya habis belajar kelompok kan. Ya, saya juga nggak tahu namanya, saya lagi nyari-nyari kerjaan gitu. Pas saya pulang ya keadaannya kayak begini.
Orang tua korban jatuh pingsan karena tidak tahu nasib anaknya yang masih berumur 14 tahun jika tidak ditolong oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, polisi berhasil mengamankan seorang driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda milik warga di perumahan Merak Asri Residence, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berhasil diamankan di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat. Inilah driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda hanya bisa tertunduk saat dikawal petugas di Mapolda Metro Jaya Sabtu malam. Dengan tangan diikat kabel tis, pelaku dibawa menuju ruang periksa oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penangkapan ini bermula adanya laporan warga yang kehilangan 2 sepeda di rumahnya dan menyerahkan barang bukti berupa CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Petugas Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP dan investigasi, akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AG di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda, 1 unit mobil. Dari keterangan awal, pelaku sebelum melakukan aksi pencurian sepeda juga melakukan pencurian kotak amal milik masjid di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pria menjadi korban pembacokan oleh kelompok pemuda di Jalan Semangka Koja, Jakarta Utara. Insiden yang terekam video amatir warga ini memicu kepanikan karena para pelaku diduga menggunakan celurit untuk menyerang korban. Peristiwa pembacokan terjadi di Jalan Semangka Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam 19 November 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir yang dikirim warga, terlihat 4 pemuda diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap seorang pria. Para pelaku disebut menggunakan sajam jenis celurit untuk menyerang korban. Akibat serangan tersebut, korban berupaya menyelamatkan diri dengan berlari dan masuk ke salah satu kios di sekitar lokasi. Aksi ini memicu kepanikan warga yang sedang berada di sekitar TKP. Warga mengaku terkejut melihat aksi brutal para pelaku yang terjadi sangat cepat. Hingga kini belum diketahui motif penyerangan dan polisi diharapkan segera mengungkap identitas serta menangkap para pelaku. Warga Koja berharap polisi segera mengamankan para pelaku untuk mencegah terulangnya aksi kriminal serupa di wilayah tersebut. Tim Liputan Berita Nasional TV. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali menangkap pelaku jamret handphone di Jalan Songsi Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di wilayah Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Mana? Di mana? Di mana? Baju lo yang lo pakai? Di mana? Jaket pas saya, Pak. Baju lo yang lo pakai yang mana? Saya nggak pakai jaket. Tadi pagi. Yang tadi pagi lo ambil motor. Tadi pagi yang mana? Setelah penangkapan pelaku pertama ST, Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Tambora lakukan pengembangan. Akhirnya berhasil menangkap pelaku kedua dalam kasus kejahatan penjamretan HP di wilayah hukum Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di wilayah Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku diamankan beberapa barang bukti berupa motor pelaku, sebilah golok, dan juga sejenis senjata api yang ternyata sebuah airsoft gun yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 28 kali. Sebelumnya, aksi penjamretan telepon genggam warga yang tengah mengendarai sepeda motor disertai pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api jenis airsoft gun di Jalan Songsi 3 Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Berdasarkan informasi kami peroleh dari Polsek Tambora maupun dari Resmo Polres, dia ada 28 TKP informasi. Jadi nanti teman-teman secara rilis akan kami sampaikan secara detail motif, modus, dan TKP mana saja. Nanti akan dirilis oleh dari Polsek Tambora sendiri. Bilang kalau misalnya di wilayahnya itu ada kemalingan juga setelah dia bebas dari penjara. Nah
nanti kami sampaikan pada saat rilis. Jadi ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Memang ini berulang-ulang kali, makanya secara spesifik nanti akan dijelaskan pada saat rilis. Jadi kita hari ini akan menyampaikan bahwa pelaku sudah kita amankan. Sama satu lagi kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.